Jadi selalu harus rame dulu, baru kemudian viral, baru kemudian ditarik dari peredarannya. Nah wajar kemudian kalau netizen kemudian melakukan gerakan boykot terhadap orang tua pasca kasus yang kemarin Newport di The Sound Project itu. Jadi karena gelombang kemarahan publik terhadap kasus challenge hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras di festival musik The Sounds Project kini merembet menjadi seruan boykot terhadap brand miras Newport. Netizen yang budiman menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penistaan agama yang tidak bisa ditoleransi. Mengingat ayat suci Al-Quran dijadikan alat promosi demi mendongkrak penjualan produk beralkohol. Kekecewaan publik semakin memuncak meski pihak Newport telah menyampaikan permintaan maaf dan mengklaim aksi tersebut bukan program resmi perusahaan. Sebab banyak netizen yang budiman menganggap permintaan maaf itu tidak cukup untuk menebus kelalaian yang dianggap fatal tersebut. Di media sosial, ajakan untuk memboikot produk-produk Newport terus bergulir dan mendapat dukungan luas dari netizen yang berbakti yang merasa geram. Mereka menyerukan agar publik berhenti membeli maupun mengonsumsi produk milik orang tua grup tersebut sebagai bentuk protes atas insiden yang dianggap merendahkan kesucian Al-Quran. Selain menuntut pertanggungjawaban hukum, gerakan boikot ini juga dinilai sebagai cara publik menekan perusahaan agar lebih berhati-hati dalam strategi pemasaran ke depannya, sekaligus menegaskan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat komersialisasi dalam bentuk apapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Orang Indonesia kita bisa yuk terapin cancel culture mulai dari ke produk OT nih, miras yang ngebacain Al-Quran, ini produk-produknya nih, ke Big Mo, ke Jule, ke konten kreator Boti yang harassment ke personal trainernya. Kita bisa yuk terapin boykot ke produk-produk Israel, ini jadiin budaya Indonesia. Karena kalau kita biarin terus begini, nih orang-orang gini makin punya panggung, makin banyak orang-orang begini. Kalian nggak capek? Ada orang-orang begini di timeline kita harus bisa budayain. Ayo dong, kita harus bisa terapin cancel culture ke budaya kita. Dan nanti banyak kok konten kreator yang masih bagus, masih keren, lain-lain masih banyak. Bagus kok, tenang aja. Jadi ada satu festival musik, terus di situ ada booth minuman keras atau minuman alkohol, dan di booth minuman alkohol tersebut ada satu MC yang bikin challenge. Challenge-nya adalah yang hafal surat Ad-Duha dapat gratis 1 botol minuman alkohol. Bayangin kitab suci dalam agama dijadiin alat permainan dan gimmick marketing produk haram. Sakit sih. Kalau kita protes dibilangnya overreact. Emang iya kita overreact. Ya lu juga aneh-aneh aja jualan minuman alkohol pakai bawa-bawa agama. Kalau hal-hal kayak gini sering dianggap lucu dan dijadiin bahan bercandaan, nantinya kita bakal kehilangan rasa kalau Al-Quran ini sakral dan gak bisa dijadiin bercandaan juga. Bercanda boleh, kreatif boleh, bikin challenge boleh, tapi tolong kitab suci jangan dinormalisasi buat dijadiin bahan bercandaan, apalagi kalau jualan minuman alkohol. Kata gue cari lagi deh ide marketing yang lebih bagus. Challenge ngadi-ngadi nih, masa yang hafal surat Ad-Duha dikasih 1 botol minuman keras? Wah, ini mah namanya penistaan agama. Nah, yang belum tahu Newport ini adalah brand yang memproduksi minuman beralkohol. Dia juga di salah satunya di bawah naungan Orang Tua Group. Nah, tahu kan kalau Orang Tua Group tuh biasanya memproduksi apa? Apakah cukup nih? Pasti setelah ini ada permohonan maaf dong, ya kan? Tahu kan orang Indonesia ya, setelah melakukan kesalahan pastinya minta maaf. Tapi apakah cukup hanya sekedar minta maaf saja guys? Ini namanya udah jelas-jelas penistaan agama. Udah jelas ayat Al-Quran melarang yang namanya miras, tapi dia seolah-olah memperolok-olok ayat Al-Quran dijadiin challenge yang udah pasti di ayat Al-Quran tuh nggak ada yang membolehkan minuman keras 1% pun. Lah ini 19% guys kalau Newport. So menurut kalian cukup hanya dengan permintaan maaf aja dari Newportnya? No guys. Menurut saya sih harus ada sanksi yang namanya penjara tuh kalau penistaan agama minimal 5 tahun ya kan. Atau nih perizinan usahanya dicabut untuk miras yang satu ini. Menurut kalian gimana guys? Cukup dengan permintaan maaf aja? Silahkan komen dan like juga, share, save, dan supaya orang tahu, supaya ini gak dianggap remeh dan gak ada kejadian-kejadian yang serupa lagi. Ini udah keterlaluan banget ya. Ada satu brand minuman keras namanya Newport yang mengadakan challenge kepada peserta atau pengunjung di boothnya ini nih ya, untuk membacakan ayat Al-Quran. Kalau bener
ya bakal dapat 1 botol minuman keras alias miras. Menurut gue ini challenge atau marketing tolol ya. Ini nggak lucu lagi nih. Ini udah masuknya penistaan agama ya. Walaupun gue bukan agamanya Islam ya, gue melihat kayak gini bener-bener keterlaluan gitu loh. Gue aja kesel liatnya gitu. Bayangin coba gimana nggak kesel ya. Ayat suci Al-Quran dijadikan challenge di booth minuman keras. Itu udah nggak masuk logika gua gitu loh. Nama brandnya nih ya, Newport nih. Kalau menurut pengakuan MC-nya ya, jadi pada saat rame-rame itu ada 1 orang gitu loh yang tiba-tiba mengambil alih mic-nya dan mengadakan challenge itu. Dan dia sebagai host-nya, sebagai MC-nya ya di booth ini nih, dia lalai untuk menarik kembali gitu loh, untuk melarang. Jadi dia biarkan aja. Dan yang lucunya, orang-orang di sana itu malah ketawa ketiwi gitu loh. Kayak nggak sadar gitu kalau misalnya mereka itu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Dan kata MC-nya, ini bukan kesalahannya brand. Ya, brandnya tidak tahu menau atas kejadian ini. Ya, tapi tetap aja ya, menurut gue ini udah keterlaluan, nggak lucu gitu loh. Masa segini banyak orang pada nggak nyadar gitu kalau yang lu lakuin itu tuh konyol. Goblok gitu. Bisa-bisanya lu baca surat Ad-Duha, terus kalau berhasil lu kasih gratis 1 botol. Nggak masuk di akal, serius. Maksud gue gini loh, kan miras itu termasuk sesuatu yang haram, benar nggak? Kenapa bisa lu bikin challenge yang mengaitkan ayat Al-Quran untuk sesuatu yang haram? Astagfirullahaladzim, brand. Astagfirullahaladzim. Ada brand minuman keras ya, menukar 1 botol dengan pengunjung yang mampu menghafal 1 ayat ya, dengan bacaan Quran. Hancur. Ini pelecehan dalam matamu ya. Ini pelecehan. Yang saya heran, yang membaca Yoidan ya, yang membuat booth dengan menukar 1 botol gratis dengan syarat membaca ayat Quran. Ya setan, sudah ngerti itu barang haram ya, malah ditukar dengan ayat-ayat Quran. Otak lu di mana, cok? Ini brand miras ya, buka stand booth, nggak tahu ini tempat dugem atau di mana ya. Bagi yang mampu menghafalkan Quran, yang dia minta mungkin, atau mungkin pengunjung sebisanya, begitu bisa langsung dikasih upah setelah menghafal Quran yang dia minta, sebotol miras ya. Ini diajak ketemu setan. Gak konsep lainnya gitu loh ya. Heran, ini udah parah, berarti pelecehan loh ya, pelecehan ya. Dan semoga kasus ini kan yang ada yang melaporkan dan diusut tuntas. Kenapa? Kalau dibiarkan, jangan-jangan nanti ya orang yang mampu menghafal 30 juz itu bisa diberi mungkin ya 4 kerat atau 10 kerat, itu tambah bosok, tambah hajur, uteknya loh yang dia. Ya kalaupun dia mungkin bukan agama Islam, tapi namanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati, jangan menciderai ya. Itu penting kalau orangnya waras. Tapi kalau bodoh mumete, bodoh kocuri, bodoh setan, isdak hancur. Lagi rame nih brand orang tua atau OT diduga menghapus ini ya, daftar produk dia itu apa aja dari websitenya, diduga karena takut diboykot. Nah yang lagi rame yang soal miras challenge dengan ayat Al-Quran itu Newport itu kan punyanya orang tua ya. Lalu kemudian banyak netizen yang geram dan menyasar ke orang tua sebagai induk dari brand ini gitu. Ini bukan apa-apa, karena brand orang tua ini sendiri, brand membuat minuman keras di Indonesia nih yang laku dan kemudian mendapat banyak cuan, bahkan pun ownernya pun itu sempat viral ngantornya pakai helikopter segala itu ya. Nah ini kemudian mengingatkan netizen bahwa brand miras ini sering memang menyinggung dan nyenggol-nyenggol lah gitu, tidak hanya sekali ini, terutama bagi umat Islam atau daerah Muslim. Misalnya waktu mudik kemarin, ini brand orang tua ini bikin ulah, yaitu promo ya, karena gratis ya, dikasih jamu itu yang jelas-jelas jamu ini disebut dia sendiri mengandung anggur yang jelas-jelas homer gitu. Lalu kemudian dia ngeles bahwa enggak, di posko mudik itu kami hanya
membagi yang produk-produk, kan dia punya banyak produk itu ya, produk-produk makanan dan lain sebagainya yang takut diboikot itu tadi. Tetapi jelas-jelas di Posko itu dibilang gratis jamu tadi itu yang beralkohol atau termasuk Homer itu tadi ya, ngelesnya begitu. Lalu tahun lalu juga dia bikin bikin ulah di Jogja ya. Tiba-tiba anggur merah atau Amer yang terkenal di orang tua itu mau bikin anggur dengan nama Kaliurang dan Parangtritis gitu. Dan kemudian setelah mendapat penolakan dan bagian disomasi, baru kemudian ditarik dari peredarannya. Jadi selalu harus rame dulu, baru kemudian viral, baru kemudian ditarik dari peredarannya. Nah wajar kemudian kalau netizen kemudian melakukan gerakan boykot terhadap orang tua pasca kasus yang kemarin Newport di The Sound Project itu. Jadi karena udah sering kali dia, mungkin yang selain dua tadi itu banyak lagi lah ya, nanti cari sendiri di Google. Jadi gara-gara itu lalu kemudian memboikot dan orang tua diduga menghapus dari itu. Tapi netizen udah berhasil men-scan capture produknya. Nah, ini memang produk-produknya banyak sekali ya, dia makan minuman gitu. Kenapa? Orang tua mungkin belajar dari zaman ini ya, boikot soal pro-Palestina. Kalau dulu kan diolok-olok, pro-Palestina apa, boikot orang nggak beli. Ternyata setelah aksi boikot berjalan, banyak sekali brand-brand besar bertumbangan dan termehek-mehek ya. Mungkin kali ini dia juga takut mendapati hal itu, makanya kemudian dia buru-buru menghapus daftar orang tua itu produknya apa aja, karena takut diboikot sama, ya gimana ya, kadang-kadang kesel juga gitu orang yang dilarisi oleh orang-orang umat muslim, lalu tiba-tiba dia suka mengejek dan mengolok-olok dan menyinggung-nyinggung orang muslim. Nah kalau kemudian banyak yang kemudian boikot, ya kita tidak bisa menyalahkan gitu, karena ya apa yang bisa dilakukan ketika mungkin hukum dirasa tidak adil, yang bisa dilakukan adalah memboikot, dan boikot itu nyata gitu. Di kasus Palestina kita tahu sendiri bahwa produk-produk yang diboikot kemudian nyungsep dan termehek-mehek. Jadi menurut teman-teman bagaimana nih? Tulis di kolom komentar.